Inilah 6 kelemahan setan dan jin yang disebutkan dalam Al-Quran. Segala yang Allah ciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Begitupun dengan setan dan jin, itu semua sudah diperhitungkan oleh Allah. Semua yang Allah ciptakan sesuai dengan kodrat dan jenis makhluk tersebut, baik manusia, hewan, malaikat, tumbuhan, serta setan dan jin sekalipun, mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Makhluk yang ingkar kepada Allah seperti setan dan sebagian jin ini menjadi makhluk yang menyesatkan. Tipu daya setan akan terus dilakukan dengan tujuan menjerumuskan manusia ke lembah kemaksiatan. Makhluk yang bernama setan ini digambarkan memiliki kekuatan besar untuk menumbangkan kekuatan seseorang. Dikisahkan bahwa setiap hari, setan mengirim pasukan untuk menggoda manusia agar berbuat kejahatan. Meski terlihat begitu kuat, namun hakikatnya setan dan tipu dayanya bersifat lemah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan mengetahui kelemahan setan dan jin, manusia diharapkan bisa menjauhkan dari godaan setan dan jin yang terkutuk. Berikut 6 hal kelemahan atau yang dapat melemahkan setan dan jin. Pertama, orang-orang yang soleh. Kelemahan pertama setan adalah oleh orang yang beriman kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, dan ketika setan berdialog dengan Allah SWT, yang artinya, iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku akan menjadikan mereka memandang aku baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlis di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39-40. Ahli tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut menerangkan setan itu dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukannya. Namun, ketika manusia melakukan hal-hal yang baik dan beramal soleh, maka mereka akan takut dengan sendirinya. Lalu setan akan senantiasa meninggalkan manusia tersebut. Kedua, Imam Umar bin Khattab. Setan dan jin juga sangat takut dengan salah satu Khalifah Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa jika setan dan jin berjalan dan harus berpapasan dengan Umar bin Khattab, maka setan dan jin memilih untuk menempuh jalan lainnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut kepadamu, wahai Umar." Hadis riwayat Tirmidzi. Bahkan jin kafir yang menyertai manusia bisa masuk Islam jika manusia yang diikuti memperteguh keimanannya. Ketiga, kelemahan jin dan setan berikutnya adalah mereka tidak dapat menyerupai Rasulullah SAW. Dari bentuk rupa Rasul, sifat dan karakteristiknya, mereka semua tak akan sanggup. Sehingga jika ada seseorang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan memiliki ciri-ciri sesuai literatur yang menggambarkan Nabi Allah ini, maka hal itu benar-benar Rasulullah yang hadir di dalam mimpi itu, bukan golongan jin dan setan. Dalam hadis sahih dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku karena setan tidak dapat menyerupaiku." Hadis riwayat Muslim. Keempat, tidak bisa melewati batas langit atau batas-batas tertentu di langit. Makhluk yang bernama setan dan jin memang bisa bergerak cepat dan terbang layaknya malaikat. Namun setan dan jin tetap memiliki kelemahan, yaitu tidak akan bisa menembus batas langit tertentu yang bisa dilewati oleh malaikat. Jika setan dan jin memaksa melewati batas yang ditentukan, maka mereka akan hancur dan mati. Karena itu pula kelemahan setan dan jin tidak dapat mengetahui dan mencuri informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkan ke tukang ramal dan dukun adalah kebohongan semata. Sementara yang kelima yaitu pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, yang artinya,
Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya, karena setan tidak akan membuka pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Tutuplah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah. Meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Muslim. Sementara yang terakhir adalah jin dan setan takluk dan tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan di antara mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam adalah dapat menaklukkan jin dan setan, sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran Surat Syad ayat 36 dan 38 yang artinya, kemudian kami tunjukkan angin yang berhembus dengan baik kemana saja yang dia kehendaki, dan tunjukkan pula kepadanya setan-setan ahli bangunan penyelam dan setan-setan lain yang terikat dalam belenggu. Quran Surat Syad ayat 36-38. Mukjizat ini diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman atas pengabulan doanya yang mengatakan, berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada seseorang setelah aku. Quran Surat Syad ayat 35. Demikianlah 6 hal kelemahan atau yang membuat setan dan jin lemah. Semoga informasi ini bermanfaat dan Allah senantiasa melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Nantikan episode selanjutnya, tetap di Teror Sang Penunggu.